Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 10 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa kami sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Oktavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita hari ini 10 Januari 2024 berjudul Yang Terkasih. Ayat intinya diambil dari Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Para utusan yang diurapi yang pada masa-masa awal kekristenan membawa kabar gembira keselamatan kepada dunia yang sedang binasa. Tidak membiarkan pemikiran meninggikan diri mereka, merusak presentasi mereka tentang Kristus dan Dia yang disalibkan. Mereka tidak menginginkan otoritas dan keunggulan. Menyembunyikan diri mereka di dalam juru selamat, mereka meninggikan rencana besar keselamatan dan kehidupan Kristus, pencipta dan penyelesai rencana ini. Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya menjadi beban pengajaran mereka. Jika mereka yang saat ini mengajarkan firman Allah mau meninggikan salib Kristus lebih dan lebih tinggi lagi, maka pelayanan mereka akan jauh lebih berhasil. Jika orang-orang berdosa dapat dituntun untuk memandang salib dengan sungguh-sungguh, jika mereka dapat memperoleh pandangan penuh tentang juru selamat yang disalib, mereka akan menyadari betapa dalamnya belas kasihan Allah dan keberdosaan dosa. Kematian Kristus membuktikan betapa besarnya kasih Allah terhadap umat manusia. Itu adalah janji keselamatan kita. Menghapus salib dari orang Kristen sama saja dengan menghapuskan matahari dari langit. Salib mendekatkan kita kepada Allah, mendamaikan kita dengannya,
Dengan belas kasihan, kasih seorang ayah yang tiada henti, Yehova memandang penderitaan yang dialami putranya demi menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam yang terkasih. Tanpa salib, umat manusia tidak dapat bersatu dengan Bapa. Tergantung pada hal itu setiap harapan kita. Dari situ terpancar cahaya kasih juru selamat. Dan ketika di kaki salib, orang berdosa memandang kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya. Ia dapat bersukacita dengan penuh kebahagiaan karena dosa-dosanya telah diampuni. Berlutut dalam iman di kayu salib, Dia telah mencapai tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh umat manusia. Melalui salib, kita belajar bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga. Dapatkah kita bertanya-tanya ketika Paulus berseru, "Sekali-kali aku tidak boleh bermegah, kecuali dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Galatia 6 ayat 14. Dikutip dari The Acts of Apostles halaman 209 dan 210. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, adalah yang terkasih di sorga. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Confrontation halaman 29 paragraf 2 yang berbunyi, "Setan sangat mengenal kedudukan terhormat yang Kristus miliki di sorga sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa." Dan tidak hanya di sorga, pada waktu Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, Allah Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi. Dan waktu mendengar perkataan Bapa tersebut, setan takut. The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 20 berkata, "Ia melihat kilat menyambar dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata yang menakutkan dari Yehova. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ia melihat kecemerlangan kemuliaan Bapa menaungi wujud Yesus, dan dengan demikian, dengan kepastian yang jelas, ia menunjuk pada Dia yang ada di antara orang banyak itu, yang ia akui sebagai anaknya. Setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekasih, bukan hanya di sorga, tetapi di dunia ini juga. Karenanya, setan takut. Kenapa? Confrontation halaman 29 paragraf 2 melanjutkan, "Terbukanya langit sehubungan dengan suara Allah yang menyapa anaknya bagaikan lonceng kematian bagi setan. Dia takut bahwa Allah kini akan mempersatukan manusia secara lebih penuh dengan dirinya dan memberikan kuasa untuk mengatasi tipu muslihatnya. Dan untuk tujuan ini, Kristus telah datang dari istana kerajaan ke dunia ini." Jadi, waktu Allah Bapa berkata tentang Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, setan takut. Pernyataan bahwa Yesus adalah anak yang Bapa kasihi adalah lonceng kematian bagi setan. Itu sebabnya setan berusaha menggagalkan Yesus, dan bahkan setan berupaya membunuh Yesus. Apakah setan berhasil? Oh ya, dia berhasil. Yesus akhirnya disalibkan dan mati. Tetapi kematian Yesus adalah kegenapan nubuatan Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala setan, dan setan akan meremukkan tumitnya. Artinya, meski Yesus mati, tetapi oleh kematian Yesus, kebinasaan setan pasti. Yesus akan bangkit kembali, tetapi setan musnah selamanya. Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14 yang berbunyi, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia
yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematian Yesus sebagai manusia, setan musnah, setan binasa. Namun, di sisi lain, kematian Yesus adalah kabar sukacita bagi kita manusia yang telah jatuh dalam dosa dan percaya. Sebab renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 17, paragraf 4. Kematian Kristus membuktikan betapa besarnya kasih Allah terhadap umat manusia. Itu adalah janji keselamatan kita. Menghapus salib dari orang Kristen sama saja dengan menghapuskan matahari dari langit. Salib mendekatkan kita kepada Allah, mendamaikan kita dengannya. Dengan belas kasihan kasih seorang ayah yang tiada henti, Yehova memandang penderitaan yang dialami putranya demi menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam yang terkasih. Jadi, keberhasilan setan dalam menyalibkan Yesus adalah kepastian kematian setan. Kebinasaan setan pasti dijamin. Tapi, bagi kita yang percaya, kematian Yesus adalah jaminan keselamatan. Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa, dan kita diterima oleh Bapa di dalam Anaknya yang terkasih. Kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Renungan hari ini melanjutkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 17, paragraf 5, yang berbunyi, tanpa salib, umat manusia tidak dapat bersatu dengan Bapa. Tidak heran Paulus berkata, saudaraku dalam Tuhan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, tinggikan salib Yesus lebih tinggi lagi, maka pelayanan kita akan berhasil dan banyak orang yang dituntun untuk memandang salib dan selamat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus yang terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang sangat menguatkan pada pagi hari ini, bahwa tanpa salib umat manusia tidak dapat bersatu dengan Bapa. Sebab oleh karena dosa kami terpisah dengan Bapa. Namun oleh karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa kepada kami, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban pendamaian, sehingga kami dapat dipersatukan kembali dengan Engkau. Dan inilah peran salib. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, agar kami menjadi umat-umat yang terkasih di hadapan Bapa. Sebab dengan menerima yang terkasih dalam hidup kami dapat diterima oleh Bapa dalam yang terkasih. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.